Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen selaku pembimbing mata kuliah ini, dan yang saya hormati juga teman-teman sekalian. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, untuk mempersingkat waktu, perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan presentasi kami yang berjudul Al-Musyaqqah Tajlibu Al-Taisir. Sebelumnya perkenalkan, nama saya M. Taufik Ridhoi, NIM 007, dan juga rekan saya yang bernama Mbak Siti Ma'rufatun Nisa, NIM 006, dan ada Mas Izul Haq Baihaqi. Oke, untuk presentasi pertama akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya Siti Ma'rufatun Nisa dengan NIM 006 akan menjelaskan kaidah ketiga fikih usuliyah, yaitu al-masyaqqatu tajlibut taisir, yang artinya kesulitan mendatangkan kemudahan. Di slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian al-masyaqqatu tajlibut taisir. Pengertian kaidah al-masyaqqah menurut bahasa adalah al-ta'ab, yaitu kelelahan, kepayahan, kesulitan, dan kesukaran. Sedangkan al-taisir secara etimologis berarti kemudahan. Seperti di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang mana disebut innad dina yusrun. Artinya agama itu mudah, tidak memberatkan. Yusrun lawan kata dari usrun. Jadi makna kaidah tersebut adalah kesulitan menyebabkan adanya kemudahan. Maksudnya adalah bahwa hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi mukallaf, maka syariah meringankannya tanpa kesulitan dan kesukaran. Selanjutnya, ada dasar hukum pengambilan kaidah ketiga, yaitu dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 185, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dari ayat di atas dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kebaikan dan rahmat-Nya kepada umat muslim, sesuai dengan makna bahwa Islam adalah agama yang memberikan kemudahan. Begitu pula kepada ujian yang diberikan untuk penganutnya tidak akan menyulitkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui kemampuan seorang hambanya dan tidak menuntut untuk melakukan sesuatu yang tidak mereka sanggupi. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, maka akan memperoleh ganjaran baik. Dan barang siapa yang berbuat keburukan, maka akan memperoleh balasan yang buruk. Ayat tersebut juga menjadi pengingat bagi umat muslim yang sedang terpuruk dan memiliki beban hidup yang banyak. Sebagai orang beriman, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah jalan satu-satunya yang dapat dilakukan setelah berusaha sesuai kemampuan. Manusia merupakan tempat salah dan harus selalu memohon pengampunan hanya kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjanjikan kepada hambanya bahwa setiap ada kesulitan akan selalu datang kemudahan. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Insyirah ayat 5-6 yang artinya, ayat 5 dan 6 yang artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Baik, presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh saya M. Taufik Ridhoi. Jadi, adapun hadis dari kaidah ini, kami mengutip satu hadis dari hadis riwayat Ahmad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
bu'ithul hadifiyatis samhah, yang artinya aku diutus oleh Tuhan dengan membawa agama yang penuh kecenderungan dan toleransi. Ini menandakan bahwa Islam itu adalah agama yang benar-benar mau mengerti akan umatnya. Jadi Islam itu membawa kedamaian yang penuh dengan toleransi. Oke, cabang yang pertama yaitu idza daqal amru ittafa'a. Jadi artinya adalah apabila urusan itu menyempit, longgarlah ia. Maksud dari kata-kata ini adalah apabila suatu perkara atau suatu masalah itu menjadi sempit atau menjadi kayak ribet gitu, maka hukumnya itu meluas, dipermudah gitu. Pernah suatu ketika Yunus bin Abil Ala itu bertanya kepada Imam Syafi'i, gimana sih hukumnya apabila ada seorang wanita itu dia nggak punya wali saat bepergian jauh, dan pada saat itu ada seorang laki-laki yang ingin menikahinya, maka dalam konteks ini itu gimana? Lalu Imam Syafi'i menjawab, idza daqal amru ittafa'a, yang jadi maksudnya adalah dalam masalah ini, dalam kesulitan seperti ini, wanita itu boleh mengangkat orang laki-laki yang sebelumnya bukan muhrimnya itu menjadi walinya atau menjadi orang yang mengantar dia, karena laki-laki ini kan juga mau menikahi dia gitu. Nah, dalam konteks ini loh ya, tapi enggak kan cuma nganter kayak bepergian jauh gitu toh. Jadi kayak dipermudah aja, karena keadaan mendesak juga, nggak ada walinya kan. Nah, contoh yang kedua itu, boleh nggak sih pada saat bulan Ramadan itu kita ini sakit atau kita ini pergi jauh gitu, nah boleh nggak sih kita itu berbuka puasa karena kita tuh kayak kelelahan gitu, nah apalagi kita sakit kayak nggak kuat gitu kan. Nah, di sini itu boleh, hukumnya tuh boleh berbuka, tapi dengan syarat kita harus mengganti puasa kita itu, nah diganti. Nah, cabang yang kedua yaitu idza ittasa'a doko, yang artinya apabila suatu perkara menjadi luas maka hukumnya menyempit. Jadi cabang ini tuh adalah kebalikan dari cabang pertama. Kalau yang pertama itu kan apabila urusan itu menyempit maka hukumnya meluas. Kalau yang ini apabila perkaranya itu meluas maka hukumnya menyempit. Contohnya kayak wanita itu sedang menstruasi kan, maka wanita itu dilarang berpuasa atau dilarang sholat, dilarang ngaji. Nah, jadi gimana dong hukumnya? Sedangkan puasa Ramadan itu kan wajib. Jadi diberikan keringanan, seperti ketika mereka sudah berhenti haid atau menstruasinya itu sudah selesai, maka mereka diperbolehkan lagi untuk sholat, untuk puasa, untuk mengaji. Baik, saya Izul Haq Al-Bihaqi NIM 012 akan meneruskan kaidah nomor yang ketiga, cabang ketiga, keempat, dan kelima. Kaidah yang ketiga, cabang yang nomor 3 yang berbunyi iza ta'azzarul aslu yuforu ilal badal, yang artinya apabila yang asli sukar dikerjakan maka berpindah kepada penggantinya. Maksud dari kaidah ini yakni adanya suatu perkara yang harus dilakukan, namun apabila perkara tersebut tidak bisa melakukan atau menemui jalan buntu dalam realisasinya, maka bisa menggunakan atau berpindah ke perkara lain sebagai penggantinya. Sebab dijadikan perkara lain sebagai penggantinya hanya diperbolehkan ketika yang asli sukar dikerjakan. Contoh dalam penerapan kaidah ini adalah seseorang yang menggosok harta orang lain wajib mengembalikan harta aslinya. Apabila harta tersebut telah rusak atau hilang sehingga tidak mungkin dikembalikan kepada pemiliknya, maka ia wajib menggantinya dengan harganya. Demikian juga halnya dengan orang yang meminjam satu benda, kemudian benda itu hilang, misalnya buku, maka penggantinya buku yang sama baik judul, penerbit maupun cetakannya. Yang kaidah ketiga, cabang nomor 4, ar-rukhsah,
la tunatu bil ma'asi, yang artinya keringanan itu tidak dikaitkan dengan kemaksiatan. Pada prinsipnya, rukhsah atau keringanan itu adalah bertujuan untuk tetap melakukan ibadah kepada Allah melalui pelaksanaan perintah-perintahnya. Oleh karena itu, suatu rukhsah tidak dapat diberlakukan pada hal-hal yang bersifat maksiat kepada Allah. Perlu dikemukakan bahwa terdapat perbedaan antara bepergian untuk maksiat dan berbuat bermaksiat dalam bepergian. Dalam kondisi pertama, dalam kurung bepergian untuk maksiat, tidak dibenarkan untuk melakukan rukhsah. Dalam kondisi kedua, dalam kurung berbuat maksiat dalam perjalanan, boleh diperbolehkan melakukan rukhsah. Dalam penerapan contoh kaidah ketiga cabang nomor 4, para supporter sepak bola tidak ada rukhsah atau keringanan dalam melaksanakan sholat fardu baik jamak maupun qashar, karena melihat sepak bola tergolong bepergian yang mengandung maksiat. Dan kaidah nomor 3 cabang nomor 5, ar-rukhsah la tunatu bisyaki, yang dalam artinya rukhsah itu tidak dapat disangkut pautkan dengan keraguan. Atas dasar kaidah ini, maka jika ada keraguan pada diri seseorang, apakah musafirnya itu telah memenuhi syarat untuk qashar sholat atau belum, maka ia harus sholat tanpa qashar. Sebab pada dasarnya ia harus sholat tanpa qashar, sedangkan qashar baru diperbolehkan apabila telah memenuhi syarat. Dalam kondisi ini syarat tersebut masih diragukan. Baiklah teman-teman, itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kurangnya itu dari kami, apabila ada lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ilmu yang baru saja kami sampaikan dapat bermanfaat buat kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.